Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Terdapat 6 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam bentuk hak asasi manusia. Yang keempat, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang kelima, undang-undang hak asasi manusia. Yang keenam, pelaksanaan hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Secara harfiah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Kemudian, secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Yang terakhir, secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Yang kedua adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada awal 1990-an, hak asasi manusia atau HAM telah menjadi bahasa universal dalam sistem sosial masyarakat internasional. Pada nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, persamaan, otonomi, dan keamanan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak dimulainya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hak asasi manusia selalu menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, kebangkitan bangsa pada 20 Mei 1908. Hal itu menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajahan. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merealisasikan haknya sebagai negara dengan tanah air dan menjaga kedaulatan bangsa, penyatuan Indonesia. Selanjutnya, masa pemikiran HAM tahun 1950 sampai 1959 atau masa demokrasi parlementer memasuki masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM Indonesia. Menurut komentar Bagirmanan, masa kejayaan sejarah hak asasi manusia di Indonesia saat ini tercermin dari 5 indikator hak asasi manusia, yaitu 1. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Perilaku pemilihan umum yang aman. 4. Kontrol Kongres atas cabang eksekutif terakhir. 5. Perdebatan tentang hak asasi manusia secara bebas dan demokratis. Yang ketiga adalah macam-macam bentuk hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1-4, terdiri dari hak, yaitu hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Ada hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, ada pula hak wanita dan hak anak. Yang keempat adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. ICCPR, or International Covenant on Civil and Political Rights, dalam bahasa Indonesia yang berarti Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR merupakan kovenan yang pada dasarnya
memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur represif negara. Adapun hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada 8 prinsip hak asasi manusia dalam ICCPR, yaitu yang pertama, prinsip universalitas. Merupakan prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah dunia, dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip permartabatan terhadap manusia or human dignity. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Yang ketiga, prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, di mana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak seseorang. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip equality atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia. Yang kelima, prinsip indivisibility. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, prinsip inalienability. Adanya pemahaman tentang prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa dikecualikan. Yang ketujuh, prinsip interdependensi atau saling ketergantungan. Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip indivisibility, di mana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun. Yang kedelapan atau yang terakhir, prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban. Prinsip ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memajukannya. Yang kelima adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dan kemudian dituangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus tahun 2000. Sebelum perubahan kedua dilakukan, terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD telah menyatakan kehendak bahwa di kemudian hari akan dibuat suatu undang-undang baru, karena Undang-Undang Dasar yang dibuat adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, yang ia namakan sebagai UUD Kilat. Kemudian, dari hal itu tampak kearifan dari pembentuk UUD 1945 yang mendasari bahwa undang-undang tersebut tidak lengkap sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang kemudian diatur dalam pasal 37. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM yang selama ini kurang memperoleh perhatian oleh pemerintah. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah memunculkan satu bab khusus mengenai HAM, yaitu Bab 10A. Rujukan yang melatar belakangi perumusan Bab 10A
HAM, Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap masih atau belum terlaksana dengan baik, dan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain: pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. 5. Meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia.